Matador, Meet and Talk with Andre Mandor. Yo, what up? Kali ini gue dateng nggak bakal nge-rap, nggak bakal nyanyi-nyanyian receh, nggak bakal recording atau lain-lainnya seperti lo lihat di konten-konten sebelumnya. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol ya sama cewek. Langsung gue datangin. Nih orang kayaknya tai banget gue lihat-lihat akhir-akhir ini ya. Wes, kenapa lo bisa bilang gue tai? Karena gue baru-baru liatin lu tuh kayak, wah belak-belakan juga nih anak ya. Kayak mana kalau gue datangin gue langsung ngajakin ngobrol gitu kan. Nah, Firsa Bila. Firsa? Sabila. langsung aja kan. Dan sebenarnya tadi gue sempat ngobrol-ngobrol di belakang sama dia ya kayak ya standar lah. Nah tapi kayak udah dapetnya kita ngobrolan tadi ya. Dan gue pengen nanya pertama tuh lo sekarang ngapain sih? Podcast sama lu. Iya gak sih? Maksudnya kayak iya bener. Bener Kegiatan lo kayak hari-harian lo gitu ngapain? Ya, gua biasanya tidur, terus terima transferan dari om, Yoi. belanja Louis Vuitton, Gucci, Prada, Yoi. ya kan? Gitu, Yoi, main dan- TikTok, terus udah minta duit lagi sama om. Pokoknya cuan ya. Cuan, Iya. yang penting cuan. Lu apa kabar Andre? Lo udah dan sebenarnya dia juga biasa ini ya biasa ngobrol sama orang jadi kayak ke bawah gitu ya. Iya, ya ngobrol sama ngobrol sama Candi. Ini gimana sih nggak bisa ngomong berdua? Apa Kadang nggak enak? pernah ngomong sendiri juga. Saya pernah Kayaknya gue pernah deh. ngomong sendiri, nggak apa-apa sih. nggak Iya, apa-apa. sekarang gue kabarnya baik sih. Kalau nggak baik Baik ya. bahaya kayaknya di masa Bahaya. sekarang ya. Yang penting sehat dulu gak sih? Sehat. Yoi. Ini paling utama di era sekarang ini adalah kesehatan. Betul. benar. Nah, Ya yang biasa yang lu lakukan seperti biasa lah ya. Mungkin ya karena aktivitas gue sekarang itu yang paling utama ada di Dramain. yoi. Gitu. Oh, sekarang lo aktif di situ. Dramain gue. Jalan terus kayaknya ya. Jalan terus. Alhamdulillah puji Tuhan. Yoi. Bersyukur. Dan gitu. Firsa setahu gue dia juga nyanyi cuy. Bener Wih. gak sih? Nah, Yoi. apa aja sih Pak? Lu kan nge-rap ya? Yoi. Gue nyanyi. Gimana kita collab aja itu nanti kita ya? Wah, langsung ditembak Habis. bos. Biasa gue yang nembak gitu kan. Kali ini dia yang nembak. Ini udah eranya gue gak mau deh ribet deh. Gue kalau ketemu cowok, ketemu orang, gue harus menunggu. Emansipasi wanita bro. Iya lah. Gue udah deh, ibaratnya ini nyebreng aja nih obrolannya. Gue kalau ketemu cowok nih ada yang mau deketin gue tanya dulu lo mau ngapain sama gue. Lo mau pacaran atau lo mau masuk doang Iya. gitu. Udah setaraan gender gak sih? Lo enak gue enak. Iya, kalau sama-sama enak ya uts lah. Iya, Kalau iya. misalkan lu tiba-tiba besoknya di ghosting gak usah tiba-tiba marah-marah. Iya. Terus minta kepastian. Udah lu, Yo, aduh itu anjing. dengerin. Dari awalnya udah ketahuan lu tuh cuma buat au, ngerti gak sih? Makanya, cewek sekarang juga gak bego-bego banget gak sih? Iya. Ya kalau tujuan lo pasti ujung-ujungnya juga. Sih, kita ngomongin apa sih Andre? Dan terakhir lo ngeluarin single gak? Atau Gue kemarin ngeluarin single, cuman single yang gue keluarin itu bener-bener fresh banget. Oke. Liriknya dari gue sendiri kan, Yoi. lirik dari gue, cuman musik instrumennya ada dari label temen gue lah gitu. Yoi. Cuman apa ya, musik tersebut tuh ya udah itu musik pertama gue yang mana sekarang gue lagi belum concern di bikin single lagi gitu belum. Cuman adalah namanya kita kalau orang yang doyan main musik, doyan nyanyi, lu doyan nge-rap gitu kan. Iya. Pasti lu gak bisa lepas dari kehidupan musik dong. iya pasti. Ya kan? Lo gabut dikit aja lu pasti bersenandung. Lu Iya. lagi sibuk aja lu bersenandung. Denger musik tuh is emas, bro. Iya. Ya kan? At least lo bisa nggambarin hidup lo di lagu itu gak sih? Betul. Ya kalau gue sih kayak gitu kalau lo. Kalau gue sekarang lagi di fase pengen jujur aja. Ketika gue nanti misalnya gue bener mau ngeluarin sebuah karya, harus yang bener-bener ya dari hati gue. Terus kadang kan instrumental musik itu juga menggambarkan ambience perasaan lo juga. Nah itu yang pengen gue coba untuk jujur secara aspek keseluruhan lah. Oke. Kalau kemarin instrumennya gue belum terlalu jujur. Oh gitu. Kayaknya bakalan ada racikan-racikan panas nih dari Firsa Bila. Doain aja ya. Iya. Yang panas-panas saya sudah biasa. Iya. Panas mulu hidup saya. Sering ya. Iya. Ntar pulang panas nih. Tak panas. Tapi sebelum kita beranjak ke obrolan berikutnya kita cheers dulu kali. Ya. Tapi begini kalau sama gue minumnya. Gimana nih? Oh gitu. Ntar. Enak. Enak. Ayo. Minuman ini bahaya nih. Ini minuman ini bisa menderek kita untuk menuju ke obrolan-obrolan yang gibah. Ya pasti. Tapi itu seru gak sih? Seru. Tapi bisa membuat hasrat seksual yang tidak bisa terbendung. Nah itu yang harus Apa? dilakukan. Di kamar
sama cewek? Pernah nggak? Kalau di lo oke. Kalau dia yang nanya kan sebenarnya gue pernah dibungkus ya. Gue Iya. pernah dibungkus. Kan kita seangkatan nih, FYI kita seangkatan ya. Yoi. Jadi gue pernah dibungkus. Itu nggak tahu sih tepat waktunya gue nggak tahu. Tapi gue pernah dibungkus. Lu pernah dibungkus? Iya, bangun-bangun gue udah di apart aja. Anjing apart siapa nih? Biasa cewek kan gitu kan. Iya. Kalau gue itu. Dan sebenarnya gue sempat ngomong ini sama manajer gue yang dulu lah. Bro jagain gue ya. Gue tapi emang pengen mabok nih. Tapi kan besok gue ada kegiatan. Iya. Kan. Ya udah tiba-tiba udah los aja gitu. Tapi lu just pleng au kan? Iya, tapi lo sama tuh pernah cewek. dibungkus? Hah? Loh. Gue yang bungkus anjing. Buset deh. Atau masa jangan-jangan gue malam itu dibungkus. lu kali ya? Ya bener. Tapi gue lupa gitu ya. Iya. Kayaknya lo waktu Enggak, itu. lokasinya di mana dulu nih, Bos? Lo yang bungkus gue gimana? Bungkus gue. Gue lupa sih. Kayaknya banyak ya. Soal lokasi gue lupa. Iya, enggak usah diingat lah. Yang penting rasanya. Ya nggak sih? penting rasa. Oke, dan selama pengalaman lo, ini gue masih ngomongin musik ya. Selama berpengalaman di musik, menurut lo musik ini yang buat lo kayak sekarang atau ada lagi yang buat lo kayak sekarang? Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, musik itu kan emang udah naluri lah ibaratnya, udah Oke. nempel di darah daging gue gitu. Karena jujur penyanyi yang expert tuh lebih banyak dari gue, Yoi, ya kan? iyalah. Orang yang bisa masak lagu, ngekompos lagu dan liriknya literasinya bagus-bagus gitu itu lebih banyak daripada gue. Rima yang oke lebih banyak daripada lo. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa kita nggak bisa jauh dari musik. Iya, benar. Itu dari lahir gue udah merasakan itu. Iyalah. Dan sekarang ibaratnya kalau lo tanyakan apakah musik yang ngebangun gua, jujur pasti Yup. part of gitu. Iya. Tapi mungkin nama gua belum terlalu kuat sebagai Virsabila yang si penyanyi. Si penyanyi, iya benar. Virsabila musisi itu belum terlalu kuat. Dan menurut lo sekarang Virsabila sih? Anjing. Virsabila si anjing. Iya sih. Iya. Dan. Gitu sih, tapi kebanyakan kayak gitu, Pak. Kalau teman-teman deket gua dari dulu lah, dari teman-teman yang dari masa SD, sekolah dulu sampai sekarang kenal gua, mereka tahu bahwa gua into banget sama musik. Iya. Tapi orang-orang yang mungkin yang teman-teman baru, maksudnya baru nge-follow gue, baru ngeliat gue di layar sosial media. Baru ngeliat lo sekarang lah ya. Ya udah berkatanya kayak gitu, Virsa yang caur, Iya. Virsa yang goblok nih, gokil nih cewek, ini barbar gitu Oke. kan, kayak gitu-gitu. Tapi mereka belum melihat idealismenya gue. Tapi itu sebenarnya emang lo kan? Half lah, Ya, oke. half. Gitu. Kalau nggak under alkohol kayaknya sama aja. Sama aja sih kayak gue Iya mah. kan? Emang sama aja udah. Karena Kalau gue memang- berusaha untuk jujur sama diri gue sendiri. Karena banyak banget Pak. Maksudnya gue dapat banyak banget hate comment lah ya. Iya. Dan itu nggak cuma datang dari para followers, Oke. tapi dari teman lama pun atau teman baru juga. Itu yang menariknya dalam hidup gue ya. Maksudnya gue kayak anjing. Kalau followers gue udah bodo amat gila gitu Pasti, kan. iyalah ngapain. Aduh Terus? anjing, udah nih hate comment aja. Mereka cuma mencoba untuk hate speech. Tapi yang gue sedihkan adalah temen gue bisa ngata-ngatain gue karena diri gue yang sekarang ada yang sampai kayak gini. Udahlah lo jadi diri lo sendiri aja, lo nggak usah fake Iya. sok-sok barbar kayak gitu. Gue cuman I'm just being trying to be adaptive aja gitu loh. Dan gue berusaha untuk jujur dari diri gue sendiri. Maksudnya ketika gue adaptif, gue sempet ngerasain culture shock dong. Oh dari gue yang dulu gini deh, gue tuh kan Cancer ya. Oke. Nah Cancer tuh sensitif, baperan. Sip. Nah gue tuh dulu tuh apa tuh dikit-dikit tuh cengeng. Iya. Nah sekarang dengan struggle yang udah gue jalanin, gue lebih tough lagi dan gue lebih berani, lebih gila. Iya. Masa gue harus nangis mulu kan gak mungkin dong. Iyalah. Dan setiap orang punya struggle-nya masing-masing menurut gua. That's it. Dan nggak bisa disamain sama teman-teman lo juga yang diomong maksudnya yang ngomongin lo. Ya nggak sih? Iya, mereka ngerasa bahwa lo sekarang gak kayak dulu. Mungkin dari mereka lihat gue dulu yang menye-menye, yang manis, baik dan ya sensitif banget. Yoks. Tapi sekarang ya udah gue mau barbar. Sekarang kalau mereka mikir lo demi konten aja, lo budak konten makanya lo oke. begitu. Memang iya ada beberapa part yang gue perlukan untuk konten. Yup. Tapi ketika gue nongkrong dengan gue kayak gini, enjoy aja. Iya tetap asik kan? Gue cuma berusaha untuk jujur aja gitu. Iya. Salahnya di mana? Dan gue setuju banget. Ya, gue juga gitu sih, jalannya juga gitu. Tapi ya udahlah. Dan menurut lo yang membuat lo bisa berpikir kayak gitu, apakah karena itu tongkrongan lo yang tai atau memang netizen yang bawa-bawa isu itu? Untuk sekarang nih, untuk Kalau sekarang. Kalau gue nggak pernah mau nyalain siapapun sih. Gue nggak mau nyalain keluarga gue, nyalain orang-orang atau bahkan orang nggak gue kenal. Gue nggak mau nyalain. Gue nyalain diri gue sendiri kayak gitu. Ya mungkin balik lagi ketika gue sampai rumah gue buang sampah gue. Kan overthinker parah kan gue orangnya. Sampai rumah gue mikir lagi anjing. Gue dikatain kayak gini itu apakah benar atau tidak? Ya gue
mirroring Iya. introspeksi lagi lah Iya. gitu kan. Cuman ya balik lagi, gua nggak mau juga ya kan banyak lah yang nggak suka sama kita gitu Pastilah. kan. Pasti. Sekarang pikiran gue udah ini aja, simpel aja, kayak ya udah kalau lo nggak suka sama gue, ya udah mungkin karena kita nggak vibes aja. Iya. Tapi kalau lo suka sama gue, ya emang harus lo suka karena gue keren banget anjing. Iyalah. Gua keren. 2021 nggak ada yang nanding. Iyalah. Kalau lo merasa lo keren, ya lo nggak usah ngomongin orang ya nggak sih? Betul. Ya tetap lo jalanin aja gitu. Dan selama lo ngejalanin itu ketemu nggak sih cowok-cowok yang Apa tuh? gue sebutannya sekarang FWB ya. FWB Ah, ya. gini. FWB di kategori lo tuh yang paling kena apa? FWB di kategori gue yang paling paling nyantol di gue ya. Nah, tidak berkomitmen untuk berkomitmen, ngerti gak lo? Enggak, coba jelasin. Atau dibalik berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Jadi sebenarnya kayak misalnya lo menjalani hubungan sama seseorang, kalau katakanlah lo pacaran, lo punya komitmen untuk setia, Oke. komitmen untuk saling support. Yoi. Ibaratnya kalau pacaran ada kata selingkuh. Pasti. FWB ada nggak selingkuh? Ya karena nggak ada ikatan gak sih? Gak ada ikatan. Oke. Tapi sebenarnya lo berkomitmen juga di dalamnya. Komitmen untuk lo jangan baper ya. Ya kan? Oke, iya bener ya. Iya kan? Anjing, bener sih. Lo jangan baper ya karena kita FWB doang. Tapi Iya. pada nyatanya gue adalah tipikal orang yang kalau kan FWB itu bisa disebut FWB karena ada konsensual menuju seks. Yap. Harus Iya. harus ada instrumen seks. Kalau lu deket sama pasangan seseorang tapi lo nggak ada seks, ya lo namanya nggak FWB nyet. Terus? Ya itu friendzone aja. Oke. Atau lo sahabatan aja udah. Oke. Enough. Oke. Nah ini kalau misalkan lo FWB, lo harus ada konsensual menuju arah seks. Oke. Nah gue tipikal orang yang kalau nge-seks itu harus pakai perasaan. Yap. Makanya bullshit kalau gue FWB tapi nge-seks tapi gak ada perasaan, itu bullshit. Cuman bedanya gue tahu porsi perasaan gue ketika FWB dengan Sama. porsi pacaran. Oke. Gitu aja. Berarti memang ada batasan antara FWB dan pacaran. Pacaran gitu. Karena pacaran juga nggak semua tentang cinta juga sih. Tetap ujungnya seks ya nggak? Kalau nggak ngesek lu nggak bakal lama juga sih kayaknya. Masa sih Pak? Kebanyakan sih gitu. Tapi itu menurut gua. Tapi kalau lu ya udah kalau ngesek aja. Yang penting sih. rasa ya. Ya Kalau lu kalau gue mah udah biasa aja lah. Ya kalau emang saling cinta, saling mau, gas gak sih? iya. Ya daripada yang mesti anjing gue masih ini enggak di ntar. Tapi ada waktunya juga Pak. Belum tentu nih gue pacaran sama orang tiba-tiba langsung aja ngewe gak Iya. juga. Tapi? Gue juga membutuhkan momen yang tepat juga Pak. Oke, Kayak gimana gitu. tuh? Momennya ya. Heeh. Tapi intinya paling utama adalah komunikasi. Dan komunikasi itu nggak harus sesuai kayak lo harus ngomong kayak I love you babe. Itu nggak perlu. Iya. Ya kan? Eye contact it's a communication Yeah. juga gitu. Atau kayak misalnya lo pernah gak sih lo pacaran nih sama seseorang ya kan, lo Oke. pacaran, lo berantem. Iya. Tapi communication language lo tuh love language lo tuh kayak lo lagi ngewe, lo lagi berantem nih pacaran, Iya. lo ngewe. Terus lo kayak lihat-lihatan kayak gitu. Iya. Itu udah komunikasinya. Iya, terkadang komunikasi secara verbal atau secara mulut nggak connect, tapi ada connectnya di secara Eye contact. Oke. Because sex is communication. iya berarti seks juga termasuk salah satu komunikasi Betul. yang baik. Yang Iya gak sih? Cheers dulu. Cheers dulu lah. Andre ini anjing ya. Dari musik ke bang ngewe. Emang kehidupannya itu doang, apalagi kalau manggung. Ya. Aduh, abisnya begitu kan Dre ya. Kalau manggung, kalau abis manggung terus nggak ngebungkus, ya nanggung. Kalau manggung nggak gemungkus ya nanggung ngeraim. Iya. Rima ujung-ujungnya rima. Rima, susah ada rapper dah. Ntar gue bakar rokok. Iya, tapi kalau gue nanya balik boleh dong, nggak apa-apa dong. Ini kan podcast bebas aja kan, komunikasi dua Kan arah. juga ngobrol, yoi. Ya, Gimana? biasanya kan nongkrong aja gak sih? Iyalah. Iyalah kaku banget anjing. Iya coba. Cabut yuk, di mana gitu ngobrol. Canda. Belum selesai durasinya. Iya. Lu selain nge-rap lu apa sih? Maksudnya lu juga apa? Lu ngapain gitu? Hobi lu apa deh gitu? Kalau gua nge-rap pasti itu emang udah kayak identitas. Lo. Andre Mandor si rapper pasti orang juga tahu kan. Nah sebenarnya gue juga ngelakuin hal-hal yang lain gitu loh. Kayak gue main bola. Tapi kadang juga nggak sering gue publish. Gue main bola. Futsal. Bola, Bola apa sih? futsal, mini soccer, gue sikat sih Oh, sebenarnya. oke. Udah. Kadang gue publish, kadang enggak. Nah, gue juga sebenarnya hal-hal yang cari duit selain musik gitu loh, berbisnis lah, standar lah. Oh, lu bisnis juga nih? Iya, sebenarnya gue ada bisnis juga. Nah, tapi off the record lah. Gue malas terbisnis juga di kait-kaitin sama rap. Tapi bagus juga Pak, lo
di saat lo nama lo ada nih, terus lo juga ya lo showing lah apa yang lo kerja, apa bisnis, bakal banyak anjing. Maksudnya link tuh kan bagus gitu loh. Iya sebenarnya bisnis gue juga nggak masuk ke era sekarang sih. Bisnis gue bisnis yang kayak dilakuin sama orang-orang dulu. Jadi Tambang. nggak harus dipromo kayak gitu. Apaan prostitusi lo? Anjing ketahuan nggak sih? Enggak ya. Pokoknya ada gitu loh. Kayak ternak-ternakan lah standar. Wih sih. Yo. Benih zigot ya. Bukan itu yang gue ternak anjing. Embrio, oh bukan. Ini pengen gue pukul anjing. Tapi nyaman akhirnya karena kayak nih sekarang nih pandemi kan berasa nggak sih? Kalau kalau gue kan emang sektornya kayak panggung lah. Duit kentalnya itu manggung kan. Ya setelah itu sepi gue ada yang itu, ada yang dari bisnis gue itu akhirnya. Apa ternak lele? Lebih ke kaki 4 bos. Shopping. Oh. boleh. Dan gede juga. Ya, apalagi pas kurban anjing. Iya. Dikit lagi nih. Terus kita balik ke FWB. Selama lu ngejalanin FWB, ada yang sampai pacaran gak? Ada. Kan itu 2 sektor yang berbeda. FWB dan pacaran kan. Ada yang Gak ada nih, gak ada. Berarti FWB, pure FWB, pacaran. Tapi ada yang kecelakaan, bukan kecelakaan sih, gagal. Jadi sebenarnya ada 7 jenis FWB. FWB itu ada 7 jenis, tapi gue lupa namanya apa aja, gue lupa persisnya. Jadi ada yang namanya level pertama tuh di tahap yang kayak ya udah lo FWB-an sama orang cuman kayak ya udah whenever you need just call me dah. Ketika lo kayak lo lagi clubbing terus atau lagi mabok banget kayak aduh pengen banget ngewe nih anjing. Telepon aja lo, kamu di mana? Yuk main dah. Pulang abis kelar main, lo nggak perlu yang namanya pillow talk, terus ketiduran bangun pagi nggak perlu. Cukup selesai main cabut lo. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya apa sih namanya follow up. Ada lagi tahap kedua tuh FWB adalah dimana ketika lo itu berada di circle yang sama. Misalnya gue sama lo setongkrongan nih. Ya udah gue nempel sama lo terus. Jadi gue berangkat ke tongkrongan sama lo, nongkrongnya sama lo, pulang sama lo, ngewe sama lo. Orang-orang udah pada tahu. Tapi nggak baper, no hard feeling. Ya kan. Terus yang ketiganya, level ketiga ini yang gue inget aja ya. Tapi ada nama-namanya, nama-nama kategorinya tapi gue lupa. Nanti lo cek aja, correct me if I'm wrong ya gitu. Itu berarti bukan versi lo ya? Bukan versi gue, emang sebenarnya ada? Ada penelitiannya. Gila ya FWB gue penelitiannya anjing. Gila ya. Terus. Sumpah. Nah terus ada di level juga yang mana kayak lo itu FWB-an bener-bener ya udah lo melakukan seperti pacaran. Jadi kan kalau misalkan seks yang sehat itu adalah ketika lo sama mencari tahu nih. Kayak gue nanya lah sama pasangan FWB gue. Kayak lo suka yang clean atau lo suka yang hairy gitu kan. Dan dia itu akan dilakukan sebelum lo nge-seks gitu. Lo akan mengikuti apa yang pasangan lo mau demi keberhasilan seksual lo. Karena kan sekali lagi konsensualnya dari FWB adalah seks. Ya kan. Nah lo lakukan semua demi FWB lo. Nah terus pas lo ngewe itu lo ada yang namanya foreplay dulu, baru tuh penetration sampai akhirnya lo pillow talk lah, lo evaluasi gitu-gitu. Tapi lo sekali lagi nggak baper. Tapi FWB yang gagal adalah ketika ya lo pertama lo baper. Yang itu basicnya ya, gagalnya itu gue gagal. Jadi gue nggak tahu ya, karena gue podcast sama si Overheard FWB nih anjing nih, Overheard FWB nih. Gue langsung dibilang wah ini si cewek pakar FWB gitu katanya. Dibilangnya gue ratu FWB gitu kan. Padahal gue baru FWB baru 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu pertama itu gue bener lagi di fase yang gue nggak percaya sama pacaran dulu deh. Gue nggak percaya pacaran, bukan nggak percaya pacaran dong, gue jadi nggak percaya sama cowok anjing. Wow, tapi nggak belok lu kan? Bukan gue nggak belok nih. Tapi gue hampir ketemu sama sosok perempuan yang gue mikirnya kayak gini loh. Gue kayak anjing gue nggak mau deh pacaran sama cowok lagi. Gue jadi kayak cewek goblok yang kayak menyamakan semua laki-laki gitu loh. Gue jadi gini, lu pengen cari cowok yang kayak gimana sih? Kalau ditanya pada saat itu ya, gue pengen cari pasangan atau cowok yang bisa sayangin gue kayak gue nyayangin orang. Kayak gitu. Karena gue tuh apa aja gue lakuin buat pasangan gue. Dan gue nge-treat orang tuh cowok tuh kayak pasangannya kayak like a king aja gitu loh. Tiba-tiba gue ketemu sama cewek, gue nge-treat dia like a queen, dia juga nge-treat gue like a queen juga. Tapi kok sahabat aja jatuhnya. Orang anggap anjing nih cewek kayaknya apa nih gitu kan. Padahal kagak gitu kan. Ya udah, akhirnya
gue FWB-an lah sama orang gitu. Di situ kayak FWB-an. Nah jadi ceweknya si cowok ini LDR. Ceweknya tuh di luar negeri. Terus dia orangnya parah maniak seks banget kan. Oke. Hyper seks banget. Terus kebetulan saya juga hyper seks. Yoi. Karena gue tuh baru selesai putus pacaran 5 tahun. Dan itu toksik parah. Wah, Toksiknya banget pacarannya. di 5 tahun itu? 5 tahun itu. Atau di tahun-tahun kedua atau ketiga? Iya, sebenarnya gue udah tahu dia adalah dia bukan orang yang toksik juga sih. Maksudnya ya habitnya dia juga nggak masuk di gue di awal. Tapi gue Oke. paksakan karena cinta buta. Gitu. Gue coba ya, kayaknya gue bisa ngerubah dia. Pas tahun kedua, aduh anjing capek anjing, ditambah lagi gue living together gitu kan Oh, sama dia. Terus adalah asupan narkoba. Nih saya sudah bersih. Ya. Iya. Disclaimer gue udah bersih. Ada asupan narkoba, maksudnya seks tiap hari, berantem yang udah yang sampai physical Fisik, touch iya. gitu. Terus gue juga self harm juga yang kayak gitu udah rusak banget. Nah, terus gue mencoba untuk self healing. Baru sebulan gue udah punya pacar. oh, cepet ya? Nah, tapi kesalahan bro di situ balik lagi. Oh, oke. Itu kesalahan lo nggak akan pernah bisa memulai hubungan baru ketika diri lo belum selesai. Ibaratnya gimana lo mau bahagiain orang kalau diri lo sendiri belum bahagia. Oke. Ya kan? Iya, iya. Nah akhirnya ya gue pacaran cuma 5 bulan doang. Oh. Di situ gue putus dar. Aduh tapi saya pengen ngewe, gimana caranya? Tapi itu lo sama dia nggak ngewe? Sama dia ngewe. Oke, terus? Tapi beban jadinya kayak anjing kok ngewenya sama dia kayak nggak ada konsensualnya gitu loh. Oke. Yang ada tuh beban aja karena gue belum healing. Nah akhirnya karena gue pacaran, kan jatuhnya pacaran. Jadi ngewenya tuh penuh tanggung jawab gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak gimana tuh? Iya maksudnya ya abis itu follow up lagi. Gue yang harus tanggung jawab akan kebahagiaan oke, dia, oke, ya oke. kan? Ngerti. Akhirnya gue menemukan seseorang yang dimana, aduh gue LDRan, cewek gue jauh di luar negeri. Gue pengen gue cuman butuh temen yang ada di samping gue, terus ngewe udah. Nah gue suka belak-belakan aja, udah lu mau ngewe, ayo gitu. Oke. Ya udah akhirnya kita melakukan hal itu. Sampai Awet aku- tuh, lama. FWB-annya? Ya lumayan lah, enggak ya 3 bulan untuk takaran FWB lama sih menurut gue. Oke. Iya karena ya udah sesuai dengan komitmen di awal, sampai akhirnya dia juga nge-treat gue juga bagus. Iya. Kayak tetap nge-treat gue like a queen, tapi ketika pulang dari ketemu itu Iya. nggak ada follow up, itu yang gue mau. Oke, Jadi gue nggak ribet juga anjing. Gua ngobrol sama teman-teman yang lain juga banyak yang ngomongin itu sebenarnya FWB. Tapi gue pernah nanya gini, terus jawabannya tuh kayak FWB untuk duit. Gimana menurut lo? Itu dia jatuhnya gimana sih? menjual diri gak sih? Iya itu jawabannya open BO anjing. Iya nggak sih? Makanya itu kadang dia ngomong pas biar nggak kelihatan kalau dia Begitu. pelacurnya kali ya. Waduh. Menurut lo? Kayaknya itu ya maksudnya itu dia kayak ini aja ya, apa sih namanya, nutup-nutupin gitu ya. Iya. Ya menurut gue ya kalau nggak ada lah FWB bayar-bayar anjing. Iya. Ya kecuali kebutuhan aja kayak lo bayar hotel apa gitu itu standar. Tapi kalau lo ya bisa dibayar, itu bukan FWB anjing. No, bukan. Jatuhnya lu cari gadun gak sih? Lah iya. iyalah. Cuman kayak FWB lebih enak didengar daripada cari gadun. Makanya dia bawa FWB itu gitu ya. Iyalah, musik dari namanya friends with benefit. Iya. Ya kan kalau gadun kan itu udah sugar daddy, Bro. Iya. Beda kan? Udah lah, yang gue paling gak suka deh kalau misalkan ada orang FWB terus lo minta imbalan. Iya. Lah imbalannya udah jelas seks anjing. Iya. Sama temen untuk lo cerita, pundak gitu kan. Lo minta bayaran lo lebih dari kata FWB anjing, lo beda banget anjing kalau kayak gitu. Berarti emang versi setiap orang kayaknya beda-beda ya. Tapi kayak menurut gue yang menurut dari dia cerita, kayaknya emang FWB yang paling oke ya dari versi lo kayaknya. Selama ini Iya, gue dengar. karena kan dari materi yang gue baca pun aja, itu nggak ada tuh di situ bahan bahwa FWB itu lu dibayar atau membayar nggak ada nyet. Iya. Tapi terserah, mungkin ya ada juga mungkin pribadinya seseorang kayak Oke. misalnya gue FWB-an lo nih, terus gue karena seneng nih gue seneng ngebahagiain lo. Oke. Yaudah lo mau beli apa ya udah sok beli itu terserah. Oke. Tapi kalau ibaratnya lu kayak beli kacang gitu kayak enggak deh. Kayak Lu lo emang ngewe malam targetin ini. lo sama dia karena ini gitu. Iya, Enggak, enggak. beda. Oke. Lu mau ngewe sama gue kan, ayo berapa tarif lu kan itu enggak Iya, banget, iya, iya, enggak iya. lah. Enggak kayak gitu lah Nyet, salah lu. Gaul Beda gimana sih anjing. goblok. Makanya beda FWB sama nyari gadun beda goblok. Sat. Mungkin gua ngobrol sama dia di warung kopi kali ya. Lah Nggak iya. minum makanya dia nggak jujur anjing. Iya. Jujurnya pun belok. Dan Ini mabuk jengger kali bro. Cheers. Cheers. Sabi. Sabi. Firsa? Sabi. Sabila. Dan gua denger nih. Lu sama Coki sekarang.
Nih. Penakluk Lucifer saya. Oh, dia di tesnya lu bawa ya? Iya, ini pacar saya nih. Ya, pacar saya sudah saya tidurkan di rumah, saya bawa tongkatnya supaya saya bisa tahu jalan pulang. Berarti lu pacaran. Nah, barusan lu ngomong pacar saya di rumah dan gak boleh dia. Berarti lu pacaran sama Coki? Agak, gimana ya Pak? Coba Ya jelasin. ibaratnya gini lah. Gua menaruh hati sama dia menaruh hati sama gua. Mungkin kalau gua nggak tahu ya, karena gini loh, karena gua udah healing, gua udah di fase acceptance juga, gua udah menerima atas apa yang kelebihan gua dan kekurangan gua. Trauma juga gue terima gitu ya, dan gue sedang menjalani. Cuman gue masih takut merugikan si pasangan gue gitu loh ketika hidup sama gue. Tapi selama ini sih gue ngejalanin sama doi fine aja. Oke. Dia seneng dengan diri gue yang apa adanya. Berarti tuh lo tetap menaruh perasaan. Tetap gue jujur naruh perasaan. Dia juga. Cuman ya belakangan ini sih rame dan banyak yang bilang gue gimmick juga gitu sih. Gimmick? Yalah, Emang lu selama ini gimmick enggak kan? ya terserah. Ya terserah. Terserah, orang mau ujungnya gimana. kembali ke terserah. Bener. Ini yang jalanin gue sama Coki. Iya, bener. Berarti gue belum dapat jawaban yang pasti. Lu sama Coki pacaran atau tidak? Intinya gue sama Coki FWB-an enggak. Oke. Gue one night stand juga tidak. Oke. Love hate relationship tidak. Suami istri belum. Belum. Mungkin kita apa ya? Apa ya? Ya udah gitu aja, jalanin aja. Ya Yang penting lo dapat perhatiannya dia dong. bener-bener. Iya. Dia pun juga gak nembak gue loh. Oke. Jadi orang pada nanya kan, gimana sih awalnya kalian jadian? Pak kan manggilnya, orang pada manggilnya Uncle Coki, gue dipanggil Onti kan. Oh siap. Gitu. Gimana sih caranya Uncle nembak Onti? Karena kan kalau si doi itu, si Coki itu kan dilihat di kamera itu dirinya dia adalah sosok yang bodoh amatan, ibaratnya setan banget, Oke. iblis congkak gitu kan. Emang bisa dia ditaklukkan sama perempuan gitu kan? Ya gue bilang ya emang Coki gak nembak gue. Coki gak nembak gue, dia gak bilang Firsa gue sayang sama lo mau gak jadi cewek gue, enggak. Tapi dia ngasih lihat ke gue dengan cara-caranya dia, treatmentnya dia dengan perilakunya dia. Kayak misalnya gue lapar gitu ya, misalnya. Aduh, aku lapar. Kalau mungkin di cowok-cowok bilang kayak, iya sayang, kamu makan ya biar kamu gak lapar, biar kamu sembuh. Itu ngomongnya langsung atau? Kan orang-orang orang kayak gitu kan Oke. biasanya. Kalau dia tuh ya makan lah cuk gitu. Lo lapar gak usah ini emang betul lapar makan bego. Makan Firsa, lapar makan, bukan ya ngerong-rong Firsa. Tapi itu cara-cara cowok yang tulus sebenarnya sama cewek, lapar makan. Iyalah. Iya, lapar gak tidur gitu. Iya. Itu lucunya dia tuh begitu. Jadi dia tuh orangnya tipikal orang yang realistis. Dan kebetulan saya juga realistis begitu. Oke. Jadi gue lebih kayak yang ya udah ketika ada makanan di depan lo, ya lo makan. Iya kan? Lo lapar ya lo makan. Ketika ada hal yang jahat di depan lo, ya lo hindarin lah ataupun lo nggak usah terlalu yang fake gitu loh. Gue Iya, nggak iya. bisa terlalu fake gitu ya. Ya udah kalau emang gue harus kayak gitu ya just do it. Kalau gue harus gitu ya udah kayak gitu gitu. Tapi Bodo amat aja orang mau ngomong apa bangsat. kalau ada ikatan gitu, lo pernah dibatasin gak sih? Sama apa nih? Apapun yang lo lakuin kayak lo bermusik atau lo ngomong ke publik dan lain-lain, lo dibatasin gak sama Coki? Oh, enggak banget, Yo, sumpah enggak banget. Dia se-fleksibel itu dan gue juga. Kayak gue berangkat ke sini pun gitu ya. Gue tuh juga gue suka banget berhubungan sama dia karena gue udah di fase hubungan yang dewasa. Yo. Jadi nggak harus setiap hari, setiap detik lo kontekan untuk nanya kamu di mana, kamu lagi apa, udah makan atau belum, sama siapa, abis ini Iya. ngapain, nggak ada, nggak ada. Paling ya udah kayak cukup yang gue telepon nanti aku udah selesai nih, ya udah pulang, ya udah sedewasa itu jadi gue nggak merasa dituntut juga gitu Iya. loh. Tapi at least lo kasih tahu kan kegiatan lo bakalan apa gitu. Tapi nggak yang harus into dalam banget nggak sih? Enggak yang harus tapi ada kalanya lah gue ngomong sama dia, aku lagi pengen ngobrol nih, ya udah Oke. kita chatan intens atau Oke. teleponan atau ketemu. Tapi enggak yang kan mungkin gue juga mengalami lah yang namanya, gue nggak menyalahkan siapapun. Kalau kalian berhubungan seperti itu it's okay, tapi dulu Oke. juga gue kayak ngadepin cowok yang chatannya terus-terusan. Gue kerja pun kayak kamu lama banget sih kerjanya lagi ngapain sih ini. Gue risih aja Iya, digituin. iya benar. Kayak gitu, jadi kayak yang gak perlu intens banget, yang penting gue tahu
lu di mana. Gini aja konsep gue adalah gue tahu lo di mana. Jadi ketika suatu saat lo kenapa-kenapa, gue tahu bangke lo di mana, that's it. Oke. Coki berarti gitu ya? Kebetulan kita sama-sama kayak gitu. Oh, emang connect aja lo berdua ya? Itu dia. Kayak gitu. Tapi Pak. gue suka sih dari cara maksudnya lo di-treat sama dia kayak gitu dan lo nge-treat dia kayak gitu. Yap, Kayaknya lebih plong. lebih plong ya. Iya, Lo mau iya. coba? Sama siapa ya? Sama gue. Sama gue. Dua dong punya saya. Anjing banyak. Tapi Dan lo pernah emang pacaran lebih dari satu? Mana gak lo? pacaran lebih dari satu pernah gue masa-masa gue sekolah dulu. Dan itu kayak menjadi apa ya? Menjadi ada rasa deg-degan sendiri gak sih? Euforianya kayak anjing pacar gue 3 pada saat itu sekolah nih. Gue gak pernah sih Cuk. Gak pernah gue. Berarti lu cuman sebatas Satu gue. Oke. Satu. Gue FWB juga kalau gue gak punya pacar anjing. Kemarin gue gak punya pacar. Gini, FWB. kalau FWB1 lu pernah FWB1 sama si A, terus connect lagi sama si B, sama si C, terus sebatas. Oh berarti cuma satu doang. Iya, nah itu salahnya. Ini gak tahu ya, ini gue salah apa enggak. Pokoknya intinya ketika gue punya FWB satu, udah sama dia aja. Jadi kuncian gue dia, kalau gue lagi engas ya gue nyarinya dia aja udah. Oke. Kayak gitu. Karena gue juga mementingkan sex health-nya juga bro. Oke. Jadi ya gue tau lah mungkin si pasangan gue yang akan main sama gue bersih misalnya. Iya. Tapi kan kita gak tahu gitu. Jadi ya udah ketika gue pengen ya sama FWB gue aja. Jadi gue mementingkan kesehatannya sih itu. Oh, Kan ada ya orang yang mikir kayak udah kalau FWB berarti ya emang kenapa kalau gue gak mau yang lain? Kan kita FWB bukan pacaran. Oke. Ya kalau gue nggak bisa. Oh lu tetap enggak. Makanya udahin aja dulu misalnya gue ada interest nih sama orang atau gue kemarin main nih sama orang. Ya udah kita kayak akhirin aja nih FWB-nya. Oke. Tapi ujung-ujungnya baper gak sih kalau dia ngomong kayak gitu menurut lo? Kalau yang pertama enggak, yang kedua gagal gue FWB-an. Oh. Gagal. Berarti FWB1 ada gagalnya juga bos. Ada bos, tenang aja ada. Lu gak usah sedih bos. Hidup ini juga penuh kegagalan. Iya, Tapi tetap karena bangkit. kalau lo FWB dan lo gagal berarti lo bukan pemain. Wah, bagus juga nih kata-kata. Berarti lu bukan pemain. Iya. Anjing. Iya, karena yang kedua itu yang baper bukan saya, Terus? orangnya. Ya, berarti Karena lu- gitu Pak, Oke. waktu yang kedua itu jadi dia tuh baru putus dari hubungan yang cukup lama lah 4 tahun pacaran. Terus doi beda agama pacarannya. Terus putus, dia kayak beda agama lu berat gak sih? Kayak lu tuh sayang sama orang ini, lu gak ada masalah. Yang bikin lo putus cuman agama gitu loh, bukan masalah kan? Sakit dong. Iya sakit. Nah, terus tapi dia juga nggak lagi, dia juga butuh temen untuk bersandar, untuk cerita dan butuh ewewewew gitu Iya. kan. Ya udah, gue bilang sama dia, ya udah FWB-an aja. Tapi dia ngomong di awal dia juga nggak mau FWB. Dia nggak mau FWB, dia nggak mau one night stand, bla bla, dia nggak mau. Terus gue bilang ya terus gimana? Gue tiap hari ada buat lo, kita juga have sex. Oke. Terus ini sebutannya apa? Dan gue bilang dari awal sama lo, gue gak akan pacaran sama lo. Gue udah ngomong, gue gak bakal pacaran sama lo nyet gitu. Tiba-tiba akhirnya gue bilang lah, waktu itu ada masalah, terus akhirnya gue bilang ya udah makanya kita FWB-an aja. Terus dia setuju, ya udah ayo. Oke. Tapi makin lama back off dia. Oh terus? Gue jadi dia cemburu gitu, dia sempet cemburu karena gue ada yang ngechat gue cowok. Terus cowok ini juga menarik lah dari looks dan karirnya oke. Terus dia cemburu, gue nanya, kok lu cemburu, kan kita FWB. Oh, oke. Nah lo kan tadi kalau lo cerita nih kalau lo tuh sosok laki-laki dan lo tuh cemburuan kan. Oke. Apalagi ketika lo ketemu sama orang yang ngeganggu hubungan lo sama cewek Iya. yang lagi lo gebet. Yoi. Nah ketika lo tahu nih gebetan lo lagi dicecer juga sama orang. Respon lo tuh gimana sih? Sikap awal yang lo lakukan gimana? Lo berantem atau Oke. gimana? Kalau gua nggak ngulik, maksudnya nggak ngebahas yang dia lakuin sama si cowok yang lain itu. Tapi gua nembak. Kalau memang tar ujungnya bakalan nggak ada, gua sama lu nggak ada ujungnya, ya lu stop gitu loh. Dan kita bisa stop ini karena karena gua lihat-lihat lu sama yang misalnya nih sama yang si A. Kayaknya juga ngejalin kayak gua deh. Kalau memang nggak ada ya lu stop. Tapi gua nggak bilang lu sama si A chat-chatan panjang banget kan, lu sama si A udah jalan bla 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 bla. Tapi itu kayak rasa gua aja untuk nunjukin ke si ceweknya itu. Iya. Meskipun gua nggak nembak lu udah jalanin apa sama nih orang gitu kan. Terlepas ya itu
ya setiap orang juga punya privasinya gak sih? Betul, Iya, dan itu yang betul. harus gue jaga gitu loh. Betul banget. Nah itu menurut gue ya cowok tuh sebenarnya ada juga rasa cemburu tapi cara dia nyampeinnya beda. Ya. Kalau cewek biasanya kan langsung nembak. Ya. Heeh. Berarti lo tipikalnya bukan yang suka berantemin orang gitu ya? Kagak, kalau main fisik mah ngapain bos? Kayak ngurangin, buang-buang waktu sama tenaga. Benar. Ngapain. Gua Tapi udah lo jauh. pernah perjuangin perempuan? Ujungnya kecewa juga. Pernah tapi ujungnya kecewa juga. Gue mau tahu dong. Karena gini Kok loh. gue yang dinanya? Lah, iya apa dong? Oh, iya. Fair dong. Iya. Karena kan ini kita berbagi insight dari Iya, segi benar. perempuan dan laki-laki. Oke, benar. Karena kan perjuangan ini gue bukan yang mau patriarki atau seksis ya. Oke. Tapi maksudnya kan emang enggak ya hal yang lumrah lah. Maksudnya perjuangan sosok perempuan dan laki-laki itu kadang berbeda. Oke. Cara-caranya, strateginya. Perjuangan lo yang menurut lo anjing gue berjuang banget nih itu apa gitu? Jadi itu sektornya tetap dalam gua berkarir ya. Dalam gua berkarir. Dulu gua punya cewek yang toksik. Toksik versi gua ini dia ngebatasin apa yang gua jalanin. Kayak lo jangan manggung di sini dong. Ntar lo bakalan ini. Concernnya dia lo kalau manggung sini ada ceweknya gitu. Iya kayak gitu. Lu nongkrong sama teman-teman kerja tapi ada cewek-ceweknya kan itu udah kayak tai gak sih? Dan gua kayak risih sama hal itu. Dan akhirnya ada satu cewek yang datang ke tempat gua kenalan bla 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 bla. Ini nggak tahu ya apa karena sifat pribadinya atau karena dia juga bergerak di Entertain. entertain juga. Mungkin dia ngerti gitu kan. Dan selama gua ngejalanin itu gua kayak ya udah gue ngerasain itu dan lu ngerasain itu gitu. Ngerti gak sih? Dan ya udah gua kayak ngerasa oh ini nih gitu pada saat itu. Dan gua jalanin ya anjing dia sama yang lain ujungnya tai. Si cewek ini. Iya. Nah makanya gue sempat bilang nih sama si cewek kayak kalau memang lo sama dia ada hubungan, ada proses yang mau itu kayak gue bilang tadi, ya lo ngomong sama gue gitu loh. Jangan lo simpen, tapi lo juga kayak gitu Main sama di gue. belakang, Iya, ya. tapi lo juga ngejalanin kayak dua arah gitu loh. Sesuai postingan gue bro. Apa itu? Gini, postingan gue nih kemarin. Iya, gue mendengar. Kalau sampai gue tahu lo miara satu betina di Siap. belakang gue, Yoi. tenang. Oke. Gue buka lagi peternakan buaya yang selama ini gue tutup demi lo. Ya. Aduh, bener sih. Bener. Elah, tenang aja bos, bukan sekedar peternakan buaya. Terus? Penangkaran naga gue juga punya anjing. Makanya lo dengar dan itu yang kayak lo tanya tadi kan. Makanya itu yang gua sikapin ke si cewek itu. Saat gua berjuang lo jangan banyak arah lah gitu. Iya. Itu intinya. Makanya gua tembak. Kalau memang ada ya udah jalanin. Dan akhirnya ya bener. Tapi lu setuju nggak dengan konsep gini? Apa sih namanya? Koleksi, seleksi, resepsi. Jadi ibaratnya kalau lo belum sah, kalau misalkan gue pacaran sama lo atau gue nikah sama lo, ibaratnya kan ya berarti lo masih punya kesempatan untuk menyeleksi dong. Oh. Jadi ibaratnya oke gue deket nih sama lo. Oke. Tapi ya gue masih punya gebetan yang lain. Oke. Berarti ya gue jadinya pengen tahu apakah, jadi lo ibaratnya berkompetisi lah gitu. Oke, Berarti lo sama. bukan tipe yang mau berkompetisi ya? Oh, Atau gimana? sebenarnya nggak masalah gitu loh. Tapi kayak dia udah ngomong ke gua. Oh, lo cuma butuh validasi. Iya, jadi kayak yang lo omongin lo lakuin gitu loh. Jangan di sama orang lo ngomongin hal yang sama kayak gua. Kalau memang lo prosesnya lagi kayak lo bilang tadi apa sih seleksi, ya udah lo ngomong kok gua lagi bandingin lo sama si A gitu. Jujur aja. Aha. Tapi dia ngomong sama gua bakalan ada hubungan gitu loh. Nah, tapi lo sama orang kayak gitu juga. Tapi berarti gini ya, gini. Gue deketin sama lo misalnya. Oke. Terus gue bilang, misalnya nih cowok namanya Sutarman gitu ya. Yombek. Sutarman ada saya. Andre, gue interest nih sama lo. Yap. Ya kan. Ya kita ngejalanin ya gimana sih. Apa yang kita jalanin banyak banget kan. Tapi si Sutarman mepet mulu. Kemarin nanti gue diajak dinner nih. Di Hensin sama Sutarman. Boleh nggak? Nah, Enak ya kayak iya. gitu. Jadi kan gue kayak anjing Sutarmannya bisa, masa gue kagak? Nah, Iya. cus. Deng. Lagi. Ayo, minuman ala gue. Yoi. Sini lagi dong. Aduh, ntar. Sikat. Aduh. Enak Firsa. banget, anjing. Apa tadi? Firsa Sabila. Yoi. Udah tagline baru anjing. Dan ya kayak gitulah intinya. Kayak gitu ya. Berarti ya sama lah kita lebih suka yang belak-belakan. Iya.
Karena kalau menurut gue itu so mantep anjing. Kalau misalnya lu deket sama orang tiba-tiba gini, enggak kok. Nih buaya betina nih. Buaya betina nih. Gimana nih? Biar Coba. gua tahu gua pernah ngejalanin itu gak sih? Iya, pancing gua dong. Ayo ngomong. Aduh gimana ya? Firsa, gua nih kayaknya dapat chemistry nih sama lo gitu kan. Lo bakalan dapat hal yang sama sih sama gua gak sih? Gitu. Iya kok, pasti. Aku juga ngerasain yang sama. Tenang aja, aku juga gak chatan sama siapa-siapa kok. Aku Iya. juga masih di fase healing. Iya. Dan cuman kamu yang ngobatin aku. Ya. Nah. Mau makan di selangkangan anjing. Tahu gak sih? Bangsat, Nah iya. itu yang makanya gue males kalau memang lu banyak arah ya lu bilang. Jadi gue Iya. bisa anjing kayak tadi Sutarman gitu kan. Gue bisa masa kalah sih gue sama Sutarman Iya. gitu kan. Apalagi cewek-cewek yang ketemu cowok mengobati trauma. Lu pacaran aja sama Hansaplas. Anjing. Aduh. Mau betadin sekalian anjing. Basi anjing. Ya maksudnya belak-belakan aja lah, gak usah Iya. so cantik kawan. Ada pegerangan sih kawan. Makanya. Ya kalau misalkan lu masih trauma, ya lakukan hobi aja dulu. Iya. Enggak sama hubungan lo healingnya sama yang lain gitu. Ya itu kayak yang tadi gue bilang, Uh-uh. lu gimana mau bahagiain orang kalau hati lu juga belum bahagia, diri lu belum bahagia, nggak bisa. Amen. Itu bullshit, sumpah. That's so fucking bullshit. Yoi, Beneran setuju deh. gue, setuju banget. Karena itu gue gak ngatain orang aja, itu ngatain diri gue juga. Karena yang fase gue tadi bilang, gue toksik sama hubungan 5 tahun, tiba-tiba gue pacaran lagi terus cuma 5 bulan. Itu nekat banget anjing, gue nerima orang ini gitu. Iya. Anjing, gue sama-sama ngomong sama dia, gue masih trauma, gue butuh healing, dan dia juga. Oke. Terus ya udah yuk kita coba bareng-bareng, kita saling mengobati. Iya. Gitu. Pada akhirnya sakit, semakin sakit. Berapa obat udah lu minum tuh? Udah sampai OD gue. Sampai OD, untung gak ketang tuh. Iya. Ya makanya. Anjing. Ujung-ujungnya kan dapat vibe negatif juga. Yang ada Iya. lu malah makin sakit gitu loh ya. Iya. Yang luka lama aja belum sembuh, lu tambahin lagi luka baru. Makanya. Gimana lu babak belur anjing, sumpah. Udah lu yang bikin luka, lu yang naruh garam. Syadu. Peninggalan anjing. Iya pak. Dan sejauh ini selama lu ngejalanin yang lu ceritain tadi, ada gak sih hal-hal menarik yang lu belum dapetin, maksudnya lu gak bakal dapetin lagi sama yang lu jalanin sekarang? Ada gak? Yang gak bakal gue dapetin lagi sih. Iya, menurut lu? Momennya gitu. Apapun itu, momennya kayak perhatiannya kayak terus yang dia kasih buat lo, apapun itu. Yang gak tapi dalam hidup ya konteksnya Iya, ya. Yang gak bakal lagi gue dapetin adalah rasa takut kayaknya. Oke. Karena gue udah di fase takut sih hal yang wajar ya. Takutnya ya wajar banget. Kayak kemarin misalnya pas gue lagi nah ini FYI gue baru banget terjun ke dunia skate. Oh. Ya kan? Sama-sama anak urban kita. Yoi. Yoi. Ntar gua Tos nge-rap. 2 kali dong. Tet, gini nih. Oh, gitu. Tet, tet. Oh, Skate urban banget kayaknya gue. style, my man. Iya. Gue baru banget terjun ke dunia skate karena gue ngerasa bahwa gini, gue udah menjalani self healing itu selama 1 tahun. Nah, setelah itu gue berusaha untuk menerima diri gue sendiri, menerima gue sendiri. Nah, sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue pengen menerjang atau melawan rasa takut gue. Oke. Tapi dengan sebuah konteks yang real nyata bahwa ya udah gue mau pengen main skate karena dari dulu gue interest banget pengen main skate. Oke. Tapi gue nggak tahu siapa yang mau ngajarin dan gimana caranya. Sampai akhirnya gue ketemu lah teman-teman circle yang ayo main skate sama gue. Yeah. Nah, kelihatan adrenalinnya di situ. Gue belajar sampai kemarin tangan gue sempet geser kan. Jatuh. Ini masih ada di borok ini. Sak cimoy. Ya, Ayo perjuangan sih sama tapi. kita. Perjuangan kan. Iya. Gue bener-bener yang gue baru banget belajar tiba-tiba. Jadi gue baru beli papan. Oke. Papan Creature ini brand US kan. Oke. Gue beli nggak main-main coy. Yoi. Langsung beli papan US full set. Total. Gue kualitas pengen belajar. Yoi. Tapi gue nggak beli deck. Oh, Pengaman itu iya, nggak beli. Nah akhirnya gue belajar jatuh gumprang lagi downhill jatuh split gitu bro. Oke. Gue geret gini geser. Ya, berasa ya. Berasa. Kalau kata anak-anak udah nggak apa-apa coba aja benerin sendiri. Gue pegang pagar gue lurusin kan ternyata makin geser. Akhirnya gue kaji nawi kan segala macem.
Akhirnya gue namain papan gue si kontol. Yang buat gue geser. Iya, lu udah gue beli mahal-mahal geser aja gua. Kontol. Terus. Papan gue gambarin kontol beneran. Oke. Gue iniin pakai stabilo, pakai spidol. Udah, di situ gue ngerasa kayak oh ini beneran the true adrenalin gitu. Karena gue pengen menaklukkan ke rasa takut gue. Oke. Kan biasanya rasa takut dalam hal apa sih namanya trauma-trauma yang kayak apa ya namanya batin ya. Nah gue pengen in physically. Oh Gitu. mantep. Terus? Akhirnya oh gue bisa nih, makanya yang terlihat aja maksudnya kan ibaratnya patah tulang gue tahu nih. Oke. Terlihat nih gue patah tulang dan gue bisa benerin dan gue bisa main skate lagi. Iya. Apalagi batin, kalau batin kan nggak terlihat kan Yoi. rasanya. Nah akhirnya di saat batin itu pernah gue taklukan, physically gue taklukan, gue combine, akhirnya gue makin berani. Yoi. Namanya kalau balik lagi yang lo tanyain tadi, apa yang nggak bakal lo rasain lagi adalah semoga rasa takut. Oke. Karena gue udah di fase bukan yang kayak mungkin beberapa orang banyak kayak ketika ketemu masalah dan mereka belum menerima dirinya pasti mereka akan bilang gini, ya Tuhan kenapa harus gue? Cuy kenapa gue sih yang harus kayak gini? Iya. Anjing gue miskin kenapa harus gue yang miskin? Oke. Tapi gue udah di fase yang oke, masalah ini. Oke, apalagi nih? Ayo gas, gas, Iya. gas. Masalah apa lagi? Gue gas anjing. Iya. Dan dia lahir juga lu nggak minta di posisi yang miskin gak sih? Enggak, Ya setiap iyalah. orang kayak gitu. Kalau kadang kalau gua nih misalnya dari keluarga kaya, mungkin gua sombong. Makanya gua dikasih Tuhan lu miskin dulu. Ya, biar Benar. lu belajar hidup. Tapi itu beneran cuy. Nah, Gue untuk bisa ngobrol sama lo aja adalah bagian dari mimpi gue. oke, gimana? Maksudnya adalah ini kan sebuah bentuk entertainment. Iya. Kita podcasting, Yap. terus gue bisa bikin lagu, Iya. ngobrol sama macem-macem public figure yang menurut gue dahsyat-dahsyat banget. Yap. Itu adalah mimpi gue yang dulu banget. Oke. Tapi kenapa gue bisa ketemu sama orang-orang hebat itu sekarang? Karena Tuhan, karena Tuhan maha dahsyat, maha baik, Iya. anugerah. Gue diketemuinnya di sekarang, di Iya. saat gue lagi sembuh-sembuhnya lagi. Kalau kemarin mungkin gue star syndrome, Iya. mungkin gue bisa buta material. Iya. Wah gue jadi sombong gila, gue congkak parah deh kayaknya. Iya, makanya itu setiap orang punya buku kosong masing-masing dan ditulis yang kita yang tulis dan Tuhan yang buat buku itu. Kalau gue tanya sama lo, titik terendah lo yang mana? Fase apa? Ceritain coba. Gua pernah di titik terendah pas masa gua kuliah dulu. Kuliah. Iya, jadi gua udah berkarir, tapi belum sampai yang ke titik ini. Gitu. Nah, terus gua kayak ngerasa dulu cerita hidup gua nih bokap nyokap orang ada dulunya. Oke. Oke, dan Ya dulu ibaratnya dulu lu terlahir Rafathar lah ya. enggak serafatar juga. Iya. Minimal gua enggak cari duit sendiri. Oke. Iya. Nah, pada saat itu gua bermusik kayak masa kuliah, lo ngerti kan masa kuliah, lo lulus SMA aja, lo bakal mikir, waduh uang kuliah kayaknya bakal gede deh, Ya. gitu kan. Nah, gue sadar posisi bonyok nggak bisa support secara total gitu loh. At least bisa support uang gua kuliah, tapi nggak bisa support uang gua rokok, uang bensin, uang jajan dan lain-lain gitu kan. Nah, seiring berkembangnya waktu kayak gua kenal sama dunia musik gua dan itu yang bisa nutupin minimal duit rokok gua. Oke. Gitu loh. Dan itu yang buat gua belajar kayaknya musik sih yang bawa gua sampai bisa ke sini. Serius loh, Iya. se-impact itu tuh musik. Iya. Makanya gua kayak apa ya? Kayak ngerti gak sih? Musik juga musik bagian dari hidup gua. Itu pasti. Iya, tapi gua nggak bisa nutup kemungkinan kalau hidup gua itu harus banyak jalan dan Oke. musik itu yang buat gua bisa ke sini gitu. Gua bisa berbisnis karena musik. Gua bisa ketemu banyak orang karena musik dan doa gua pada saat dulu kalau seandainya ini jalan gua buat gua bisa berenang di sini. Jadi nggak cuman gua nyebur dan basah, tapi gua bisa berenang nih. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol FWB-an, hidup dan lain-lainnya. Tapi gua lihat lu nambah tuh tato. Anjir, iya lagi. Iya, nambah. Iya nih. Lu Terus? mau lihat? Coba. Lu buka ya. Mm. Bisa jadi thumbnail nih. Ya. Jadi apa? Apa namanya? Buat clickbait nih. Standar YouTuber. Fisabila buka baju. Ini gue buka nih demi lo. ya Siap. kan?
kan. Waduh rokok. Gimana sih bangsat? Ya gue buka. Tapi ini bandel banget celana gue, sletingnya kebuka-buka mulu anjing. Yang bandel celana lu apa isi dalam celana lu yang bandel? Pengen dibuka. Nih ya, gue Oke. kasih tahu deh nih. Gue kasih paham. Nih ya. Nih. Jadi ini tato pertama gue nih. Yoi. Jadi kalau kata orang, gue itu, situ, oke. Jadi kalau kata orang banyak yang bilang kalau gue itu bikin tato tuh kayak minum obat. Oke. 1 hari 3 kali gitu. Lu nato 3 kali ditato. Iya, 1 hari tuh bisa langsung brek gitu loh. Wow. Terus? Nah yang ini sih tapi 2 sih. Tato pertama kali gue yang ini, Oke. sama yang ini pertama gue nih. Ya, Itu langsung 2. ada ceritanya nggak? Ada banget. Yoi. Gimana Jadi tuh? gini, kalau ini kan biasa ya, saya kan yatim. Saya yatim ya kan? Tapi gue mau nanya sama lu. Kalau anak yatim bisa nggak jadi? Kenapa? Dark jokes. Gak apa-apa. Sikat coba gimana? Kalau anak yatim masuk Kristen bisa punya bapak baru gak sih? Bapak di surga. Ada yatim punya bapak baru masuk Kristen. Iya. Jadi nih, jadi bokap gue kan udah pass away, ya kan. Terus ini ceritanya gue sama bokap gue. Tapi ini gue terinspirasi dari band hardcore dari US. Siapa tuh? Namanya Terror. Teror. Jadi itu band hardcore gitu, Terror. Nah dia tuh albumnya dia tuh yang ini, kayak gini albumnya. Oh, itu logo albumnya. Logo albumnya, tapi sebenarnya bukan logo sih, jadi foto. Oke, Cover. oke. Sebenarnya foto orang aja, beneran real orang lagi gandeng anaknya. Nah, tapi dibikin ilustrasi kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus yang ini adalah self love. Self love. Jadi ini ada filosofinya. Coba. Jadi semenjak bokap gua ninggalin gua, ya ibaratnya gue cuman hidup sama nyokap gua kan. Siap. Dan adik gua kan ada 1 nih cowok. Iya. Nah, sementara gue sama nyokap gue itu hubungannya tidak sebegitu dekat seperti nyokap sama adik gue. Oke. Ya biasalah, basic anak cowok tuh sama nyokap. Gue anak perempuan sama bokap. Oke. Adik Jadi- lo berarti cowok. Cowok. Jadi gue ya udah, gue merasa tanpa bokap gue bisa hidup sendiri. Nah cuman makanya semenjak bokap meninggal rasa cinta bokap gue tuh masih ada. Nah, Oke. akhirnya gue self love. Oh. Kayak gitu. Ada iya. bentuk hati memeluk gitu kan. Iya. Gue self love. Nah terus akhirnya tato berikutnya adalah gue bikin yang ini. Sun and Moon. Oke. Terus sama Strength. Oke. 3 nih sama Paradise. Terus sekali ditigain. Iya. Wadaw. 3. Jadi Sun and Moon ya biasa lah ketika mood, karena gue mood swing kan. Kadang mood swing gue tuh bisa menjadi sun, bisa menjadi moon juga Oke. kayak gitu. Terus strength itu kekuatan. Selama ini kan gue ya yang gue cari apa sih selain kekuatan Iya. gitu. Gue coba berusaha untuk menjadi wanita yang kuat. Oke. Ya Paradise adalah ya gue mengimpikan lah hidup gue tuh nggak sesuci sih, sebahagia gue di Paradise aja. Iya. Gue cuma bisa healing dan gue bisa bahagia dengan total. Iya. Nah terus yang ini nih di gangbang gue kemarin. Di gangbang nih gue kemarin nih. Kalau lihat postingan gue tato di gangbang. Gue begini cuy. Berapa jam tuh? Gak lama. Oh. Ini setengah jam, ini sejam lah. Oke. Gitu. Ini di blok. Nah ini masih ngelupas nih, jadi ini belum sembuh total. Oke. Ya Oh kan? baru banget. Ini baru. Ini di tempat tato gue sama Coki. Gitu. Nanti ditunggu ya konten gue sama Coki didramain. Gue bakal nato bareng sama Coki dan itu gambarnya sama. Oh. Nah ini ada artinya. Kalau ini jadi gue punya 2 side. Ya, gimana tuh? Sometimes gue bisa sebaik itu, tapi please don't press the bitch button. Oke. Gue bakal bisa jadi, jadi ada evil inside aja, devil inside. Iya. Gitu loh. Jadi gue bisa jadi baik banget, tapi gue bisa jadi jahat banget. Iya. Nah, ini beautiful people, beautiful problems. Jadi kayak, ya lu pernah ngerasa kan anjing masalah gue berat banget, masalah gue tuh jahat banget. Oke. Ya kan? Ya karena lu beautiful people. Iya. Lo dipersembahkan masalah ke hidup lo karena lo begitu indah, lo begitu cantik. Lo harus makan nih masalah karena lo Oke. akan lebih hebat lagi dari itu. Yo. Firsa Sabila. Gitu. Nah jadi gini, menurut lo nih, selama lo ngejalanin, lo sekarang umur berapa sih? Sama kita, sama 25 kita. 25. Selama lo 25 tahun lo hidup di dunia yang Tuhan ciptakan ini, menurut lo sebagai cewek yang dikategorikan cewek baik
atau bad girl lah bisa. Bad girl gue, Yoi. as fuck. Terus kenapa tuh? Karena menurut gue bad girl justru takaran baiknya tuh lebih di atas dari perempuan baik, cewek baik. Gue gak mau seksis ya, Oke. mungkin lebih kayak orang baik kali ya. Gue orang jahat, Oke. karena orang jahat itu sebenarnya punya hati yang lebih tulus dan lebih baik daripada orang yang baik yang orang bilang gue baik. Kayak gitu, karena ya balik lagi mungkin apa adanya aja. Ada beberapa orang kok yang ngerasa tersinggung atau nggak suka dengan apa yang telah gue lakukan. Oke. Tapi ya udah, so what? Karena gue cuman balik lagi, gue cuman berusaha untuk jadi diri gue sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang yang ngerasa itu buruk, tapi ada juga sih orang yang merasa lo jujur banget bro, kayak Iya. lo jujur gitu loh. Lebih baik dari orang jujur daripada orang baik tapi lo munafik pada akhirnya. Lu mendingan jujur daripada manipulatif anjing. Beneran deh. Iya. Kayak capek di hidup yang apa sih, lo harus dilihat sama orang kalau lo tuh baik, lo itu lagi baik-baik aja, lo tuh lagi aman-aman aja, sebenarnya tai yang lo jalanin gitu loh. Dan apalagi gue orangnya, kan gue mood swingan ya. Nah ketika mood gue lagi oke, gue sama orang akan ngebangun vibes yang gila, enak banget. Orang pasti senang banget ada gue, energi gue tuh sebegitu bagusnya men. Oke. Ketika gue ketemu orang, mereka akan ngerasain energi bagusnya gue. Oke. Tapi ketika gue lagi down, gue lagi bad vibes, gue pasti akan kelihatan sama orang. Gue gak bisa bohong deh. Orang pasti ngeliat anjing Virsa lagi gak mood nih. Gue kan ya udah. Dan gue better cabut. Kayak gitu. Baru gua mau nanya, biasa lo kalau nggak mood tuh lo ngapain gitu? Gue better cabut daripada gue stay cuman bisa ngebangun bad vibes doang. Mending gue cabut karena gue gak bisa bohong. Oke. Kalau gue lagi ngamut ya gue gak bakal enak nih suasananya jadinya. Iya. Jadi mending gue cabut. Sama aja kayak misalkan gue lagi sayang sama orang kelihatan atau enggak sayang sama gue, suka atau enggak suka sama orang kelihatan. Oke. Gue gak bisa gue sumpah. Selingkuh aja gue gak bisa. Oke. Gue selingkuh sama orang pasti ketahuan. Gak mungkin enggak. Kayak emang itu udah hukumnya gak sih? Iya nggak tahu ya, tapi kan ada juga loh kalau emang the real pemain. Kalau gue pemain di saat gue bener-bener gak ada komitmen. Oke. Gue bisa main. Dan kita juga itu pun kayak FWB yang gue bilang tadi kan. Kita sama-sama ya FWB dah. Tapi kalau udah gue tuh orangnya sangat berkomitmen. Kita pacaran, gue akan jaga banget nih orang. Oke. Gak mungkin, pasti ketahuan gue kalau bohong, pasti. Itu tuh. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan paling gue seneng sih kalau sebenarnya kayak gue sama teman-teman kalau di luar podcast gue sering nanya hal ini gitu kan. Apa tuh? Gue pengen tahu lo punya goals penting dalam hidup lo yang lo pengen dari dulu tapi belum dapet nih gitu loh. Meskipun lo udah menuju itu tapi lo belum dapet aja gitu. Apa ya? Mungkin ya. Apa ya men? Bahagia yang utuh mungkin ya. Gimana tuh? Banyak sih. Ketika gue menjadi sukses, yang nikmatin suksesnya tuh bukan cuma diri gue, Terus? tapi orang-orang di sekitar gue. Iya. Karena gue nggak tahu ini benar atau tidak, gue selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain. Wow. Tapi sebenarnya gue nggak mau declare bahwa itu benar ya. Iya. Karena balik lagi kan gue bilang tadi gue harus bahagiain diri gue dulu, Iya. baru orang lain. Cuman gue pengen aja gue tuh menjalani sebuah hal apapun yang gue suka karena diri gue, bukan karena ekspektasi orang lain. Wow. Karena gini loh, ketika gini, katakanlah lo pengen sukses, tapi orang tua lo menuntut untuk kayak, misalnya orang tua gue dokter gitu ya, Ya. kamu harus jadi dokter. Oke. Karena kamu jadi dokter, kamu sukses. Gue kuliah tuh jadi dokter. Kuliah dokter, kedokteran, gue koas segala macem. Akhirnya gue sukses. Iya. Kelar sukses. Ngapain lagi ya gue? Pasti kayak gitu. Iya. Ngapain lagi gue abis ini ya? Hah, karena kebahagiaan lo seutuhnya bukan jadi dokter. Oke. Lo bisa menjadi diri lo sendiri atau lo bisa memenuhi idealisme lo sendiri. Iya. Jadi lo makan, lo apa tuh bukan karena lo memperbudak diri lo sendiri, tapi karena memang lo bener-bener passionate sama itu dan lo akan belajar hal itu sampai akhir hayat lo. Ngerti gak maksud gue? Ngerti banget. Ya kan? Jadi kayak ya udah, lo orang tua lo nuntut lo untuk jadi dokter misalnya. Iya. Tapi gue pengennya jadi
pembisnis online shop misalnya. Iya. Ya kalau itu passion lo, Iya. just go with it. Iya. Go ahead man. Jadi lo gak perlu menjalani sebuah hal itu karena pressure orang lain atau ekspektasi orang lain. Ya karena diri lo sendiri. Iya. Apalagi di era sekarang ya, maksudnya apalagi lo ngerti lah seorang content creator. Iya. Apalagi kita nih kan Iya. sosok yang untuk menjadi content creator. Iya. Skena lo rap. Yoi. Dan gue berharap banget di skena nyanyi gue, musik gue bisa didengar dan dinikmati orang banyak. Dan gue ya pengen aja gitu loh, orang gak melihat konten gue yang konten-konten receh doang, tapi Iya. mereka bisa menikmati musiknya gue. Iya. Dan gue pengen ya orang sekitar gue bisa nikmatin itu tanpa ada ekspektasi lebih. Kayak gitu sih sebenarnya, itu yang belum gue dapet tapi on the way. Oke. Semoga doain Dan, aja. dan yang lo jelasin buat gue tersentuh lagi nih kayak yang lo omongin tuh gue pernah ngerasain. Oke. Jadi kayak ini cerita nih. Nyokap gue pernah ngomong ke gue gini. Pada masa itu pas yang kayak gue bilang lah bokap lagi down. Down, ha. Dan tiba-tiba bokap gue beralih profesi jadi politikus. Oke. Terus semenjak dia berkarir di politik, bokap gue ya kita bilang nggak begitu rezekinya nggak begitu bagus waktu dia dulu kontraktor. Oke. Nah, terus nyokap gue bilang gini ke gue kayak coba ngobrol dalam sama papa gitu kan. Ngapain ngelakuin hal yang belum dia pasti dapetin gitu loh. Sementara kita lagi punya kondisi yang kayak gini. Dan apapun yang papa kerjain belum tentu bisa buat kita bahagia gitu kata nyokap gue pada saat itu. Dan gue langsung berpikir kayak gue langsung jawab tuh di situ nyokap gue ngomong, mah bukan gak mau ngomong nih sama papa. Selama ini aku bermusik yang juga belum tentu kalau aku bisa bahagia di sini, bokap gue nggak ngelarang itu. Yap. Dan makanya gue nggak bisa ngomong itu ke bokap gue. Dan setiap orang pasti punya pilihan. Betul. Dan bokap gue lagi milih itu, ya udah jalanin aja dulu bokap gue itu. Makanya kayak kalau gue harus dituntut, karena gue pernah dituntut dari sekolah dulu nih, lu harus IPA. Ketika lu lulus IPA lu harus masuk ke kuliah lu di fakultas hukum, ambillah fakultas hukum. Dan gue udah ikutin rules banget. Bokap nyokap gue pengen. Dan ketika gue bermusik, yang mindset orang tua kayak, lu enggak di musik lu gak bakal sukses atau gak bakal bahagia, gak bakal buat hidup lu enak gitu kan. Tapi ya balik itu tadi, bokap gue gak pernah ngelarang gue untuk bermusik gitu. Makanya kayak ya udah, goals lo punya jalan lo gitu kan. Dan udah jalanin gitu loh. Ya. Dan Ya, back again ya. Mungkin adalah goals orang tuh ngelihat goals dari segi materi dan itu nggak salah. Iya. Itu nggak salah. Ketika orang punya goals, gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah berapa hektar, itu nggak masalah. Tapi ya lo udah jujur belum sama pijakan karir lo iya. menuju goals tersebut. Ya gue cuman takut aja gitu kan ketika lo ngejalaninnya under pressure, terus lo udah dapetin goalsnya, tiba-tiba lo ngejalaninnya berdarah-darah nih. Udah berdarah-darah gak sesuai passion, lo udah dapet nih mobil, tapi lo gak nikmatin tuh mobil dengan sempurna. Yup. Kayak gitu, karena ladang rezeki orang tuh beda-beda. Iya. Beda-beda, jalannya pun juga beda-beda. Pasti. Cuman kenapa gak lo bisa samakan ladang rezeki dan jalan lo dengan passion lo. Selagi lo mampu, gas aja, kejar. Lo gak perlu takut, at least lo punya statement yang kuat. Kalau misalkan gini, kalau lo apa sih yang bikin lo takut, yang lo bikin lo ragu tuh apa? Misalnya keluarga, misalnya atau pasangan gitu. Lo tuh harus tahu konsekuensi, lo cuma punya 3 konsekuensi. Apa itu? Pertama, waktu yang akan lo habiskan, yang akan lo buang nih. Kedua, biaya yang akan lo keluarkan. Iya, pasti. Dan ketiga adalah masa depan lo sendiri. 3 konsekuensi itu doang. Gitu Oke, aja. kayaknya kita udah ngobrol panjang banget. Nih lihat ya, cewek brengsek yang lo lihat nih di podcast ini, lo lihat lagi deh apakah saya sebrengsek itu. Iya. Kembali orang punya jalannya masing-masing, struggle-nya masing-masing, dan hustle-nya masing-masing. So udah, thank you ya udah datang. Respect bro, thank you Amen. banget nih Andre. Respect. Cukup kayaknya gue ngobrol bareng Firsa, Sabila. Iya. Gue pikir lu bakal connect tadi. Oh iya. Ulang ya. Kan, ulang nih, Firsa Sabila. Sabila.
Andre, tapi thank you loh, gue udah diundang ke sini loh. Ini Makasih juga. gue appreciate banget, sumpah. Thank you bro. Thank Mungkin you. kita bisa ketemu lagi. Siapa tahu kita bisa satu panggung nanti ya. Panggung sandiwara. Terima kasih ya udah. Thank you cukup so gitu aja. much. Peace, love, And gaul. thank you guys sudah nonton ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Dramain, follow juga Instagram Dramain dan gue Fir Cabil.